Beliau memberikan penjelasan kepada kita tahapan-tahapan membaca la ilaha illallah. Jadi ada 4 tahapan orang baca la ilaha illallah. Nanti kita yang mana silahkan Bapak Ibu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan yang pertama, la ilaha illallah munafiqin. Bacaan la ilaha illallah orang munafik. Ciri munafik yang pertama apa? Ayatul munafik salasa, idza haddatsa kadzaba. Hadis Bukhari Muslim. Ciri orang munafik yang pertama, dia berkata, berkalam tapi bohong. Lain di mulut, lain di hati. Jadi kita cek aja Pak, gak usah tuduh orang. Saya saat baca la ilaha illallah, apakah seirama lisan ini dengan kolbu? Atau ketika baca la ilaha illallah, pikiran pun melayang? Atau yang lebih parah, orang baca la ilaha illallah, hati mendongkol, ya, hati kemudian kesal. Allah diteriak-teriakin, Allah lah ba'ari-ari, ya, bagi oke. Allah kok diteriakin gitu. Akhirnya orang baca Allah, dia kesel. Itu lebih munafik dari munafik itu. Gawat. Kalau nggak suka zikir keras, nggak usah komentar, cukup katakan saya suka zikir lembut, tapi nggak suka dengan zikir keras. Ya mirip-mirip dendeng batoko jo dendeng balado. Jadi ciri-ciri munafik pada diri kita, baca la ilaha illallah dengan lisan tapi tidak ada koneksi dalam diri, nggak ada kenikmatan dalam membacanya. Tapi kabar gembiranya ada level 2. Lidah membaca, pikiran sadar la ilaha illallah. Ada kesadaran. Bisa jadi sadarnya, ya Allah, kok saya baca la ilah kok nggak ada nikmatnya. Itu udah sadar namanya. La ilaha illallah, orang kok nikmat situ, kok kami nggak tahu rasanya ya Allah. Apa level kedua baca la ilallah? Level mu'minun, level orang yang beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah, qalbunya belum menikmati tapi pikirannya sadar. Itulah yang disebut min nafs. Kita zikir kayak gitu nggak? Ya, atau yang pertama Pak, la ilaha illallah. Apa yang salah? Kalau diajak oleh seseorang makan apa yang lama di Lintau ya? Banyak yang lama. Durian. Bisa setengah jam nggak makan durian sambil ngobrol? Tahu-tahu habisnya nak. Maka orang siko bakat tuh afdalul fawaqih durian. Makanan buah yang paling lama, yang paling lezat, afdalul zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim, kawan Abu Daud. Jadi imam-imam hebat itu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini meriwayatkan Nabi bersabda, zikir yang paling afdal, itu terjemahan harfiah. Kalau versi Ambo, afdalul zikr aladzul azkar. Zikir paling lezat itu adalah la ilaha illallah. Kenapa tidak lezat? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, belum sampai selesai Allah menjawab, sadaqta la ilaha illa ana. Engkau benar, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Minimal level 2 lah ya Bapak Ibu ya. Tapi mau sampai mati begitu? Ya, mau sampai mati begitu? Mau sampai mati, makanan yang dimakan tidak nikmat. Mau? Betapa tidak adilnya manusia zaman sekarang, bahkan dari dulu disebut zaluman oleh Allah, zalim kepada dalam dirinya, jahulan, jahil, betapa jahilnya dia. Makan, ada rumah makan enak, lezat, di tempat yang jauh dia kejar. Tapi ada guru
yang bisa menghidangkan makanan kolbu terlezat, dia tidak pernah kunjungi. Mati baru berkalam, ya Allah, la meninggal Abu Yawa, kami ingin mengaji ke beliau. Gombal, tahu gombal? Orang-orang begini akan begitu terus. Nanti ada ulama lagi, oh Rasulullah, nunggu mati dulu baru ngomong begitu. Tapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, apa kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu imam salafus saleh. Jadi salaf itu bukan nyala-nyalain orang mulu, Pak, beda-beda orang mulu. Salaf itu ngomong la ilaha illallah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Allah, kenal kepada Allah, akan mencium harumnya kalimah itu dari wali-wali Allah. Kalau betul kolbu kita ini beres, maka penciuman dalam kolbu itu bisa mencium siapa saja yang kalimah la ilaha illallah itu subur dalam kolbunya. Oleh karena itu, wali-wali Allah pun, walaupun dia bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di pelosok, menyamar jadi manusia biasa, bekerja seperti orang biasa, tapi bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah menikmati baca la ilaha illallah. Itulah kalam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Jadi ilmu kewalian itu puncaknya di la ilaha illallah. Nanti setelah itu unlimited, Allah akan berikan ilmu yang tiada batas, dan itu harum, ya, yashummuhu ahluhu. Orang yang ahli dalam zikir itu akan mampu menciumnya, dia akan mengejarnya sampai ketemu. Maka dulu salah satu kemuliaan orang-orang Lintau, ada ayahanda beliau, Abu Ya Syekh Haji Bashir An-Naqsyabandi. Beliau buka dulu tempat iktikaf khalwat suluk, ya. Itu surau suluk mungkin sudah antum lah yang hidup pintar, ya. Ya mungkin sudah stagnan karena beliau wafat. Semoga nanti anak dan murid-muridnya melanjutkannya, supaya kehariman itu dicium kembali oleh orang-orang yang mengerti la ilaha illallah, ya. Kalau kalimah itu harum, kalimah itu nikmat, dikejar oleh penikmat kalimah, kira-kira seandainya kita itu mengenal rahasia kalimah la ilaha illallah itu, mungkin nggak Bapak Ibu sekarang masih berzikir lain di lidah lain di hati? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bapak Ibu, kalau kita sakit demam, makanan yang nikmat jadi nikmat nggak? Kita sakit nih, demam, makanan paling nikmat misalnya apa tadi? Durian. Mencium bau durian itu mau muntah atau malah mau makan lagi demam? Mau muntah. Maka orang-orang yang di kolbunya ada penyakit, fi qulubihim maradun, di dalam kolbunya ada penyakit, ketika mencium harumnya la ilaha illallah, dia kabur dan mengatakan sok suci, ahlul bid'ah, jahil. Syukur-syukur nggak finnar, kan, masuk neraka. Ya, zindiq. Waduh, masya Allah. Dulu ada Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Kami pernah berziarah ke Uzbekistan, kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Kami berziarah ke Imam Bukhari di kota Samarkand. Beliau Bukhara, tapi wafatnya di Samarkand. Sedangkan Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband, beliau ini di kota Bukhara. Kami berziarah. Di saat berziarah itu kami membaca satu kisah beliau, ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, ya. Antum pernah ziarah, ya, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di Mesir? Tanwirul Qulub? Belum pernah, ya? Ibn Athaillah. Jauh-jauh ke Mesir nggak ziarah ke Muhammad Amin Al-Qurdi? Sama muridnya ketemu? Muridnya Fatih Hijazi, Syekhul Lughawi, ya. Beliau menceritakan di situ, Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi
disebut imamnya orang Naqsyabandi, orang Basudua. Beliau itu ketika hadir di surau zikirnya gurunya namanya Amir Kulal. Amir Kulal itu kalau zikir lebih keras dari tuanku imam tadi. Cuma la ilaha illallah gitu-gitu aja palingnya. Kalau Amir Kulal enggak la ilaha illallah, la ilaha, kayak merong perang, Pak. Karena saat itu sering terjadi perang mendadak. Maka murid-murid yang sudah masuk kalimat la ilaha dalam dirinya itu enggak ada rasa takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Bukhari dia sedang menikmati satu ayat, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Gitu ayatnya, Bu ya. Sebutlah nama Rabbmu, nama Allah di dalam kalbumu. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Sebut dalam kalbumu, dalam jiwamu, dalam dirimu, dengan penuh kerendahan hati dan khafi. Tidak lagi dijaharkan dengan lisan. Beliau sedang asik dengan ayat itu. Maka kalau dengar orang zikir la ilaha illallah keras-keras, beliau tidak ingkar, tapi beliau kemudian mencari tempat sendiri di luar masjid. Akhirnya murid-murid, asisten-asisten khalifah Mir Kulal mulai curiga kepada beliau. Jangan-jangan ini orang-orang, kalau sekarang apa ya? Apa sebutannya, Ustaz? Oh, enggak sunnah itu gitu. Dilaporkanlah bahwa Imam Muhammad Bahaiddin masih muda kepada gurunya oleh murid-murid tua. Tuan guru Mir Kulal ada murid kurang ajar, namanya Bahauddin. Tuan guru Imam berzikir, beliau kabur. Mir Kulal kira-kira marah nggak? Malah senyum. Kalian nggak tahu siapa Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyabandi. Beliau itu sedang asik dengan ayat wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah dalam dirimu, tidak lagi dijaharkan dengan kalam. Bingung murid-muridnya. Harapan si murid Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyabandi disidang. Tapi bukan disidang, Pak, malah dipuji. Bahkan Mir Kulal mengatakan nanti yang melanjutkan aku dia. Dan betul lah, sanad zikir qalbu, zikir khafi, zikir dari dalam diri, dipejamkan mata, dikunci lidah, mata menunduk, kepala menunduk. Itu kemudian disebut dengan Thariqah Naqsyabandiyah sampai ke negeri Lintau, sampai ke Batu Sangka, dan yang membawa itu Syekh Ismail Simabuh ke Tanah Datar. Malam tadi kami membahas itu. Dan Syekh Abdurrahman Kumango. Bedanya orang kok zikir keras sama zikir lembut. Di Jauh Syekh Muhammad Jamil Jauh, kemudian Syekh Zakaria Labai, Sati masih banyak ya. Di sekitar Lintaunya kalau kita cek dulu banyak surah-surah suluk. Itu dibawa dari sana tuh dulu ya. Berkembang sampai ke India, sampai ke mana, sampai ke Mekah, Jabal Abi Kubais, dan berkembang sampai ke negeri kita. Zikirnya lembut. Makanya orang suluk itu kalau zikir bukan zikir ba'da sholat itu yang mereka amalkan, itu zikir harian seperti di sini. Zikir mereka, kepala ditutup, mata dipejam, lidah dikunci, kalbulah yang menyebut, tasbih berjalan. Ya. Adapun zikir ba'da sholat la ilaha illallah itu zikir harian, bukan zikir Naqsyabandi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bukan Allah, kami berharap semoga ke depan tambah pede dalam berzikir, nggak usah mikir lagi ya. Maqam ketiga, orang yang baca la ilaha illallah maqamnya sudah mukhlisin. Istilahnya dari hadis, tapi Imam Ghazali menyebut dengan istilah lain, mukhlisin yang sudah mulai melepas siapapun tempat dia bergantung kecuali Allah. Orang yang berusaha melepaskan ketergantungannya ke makhluk, ke guru, ke kawan, ke orang tua, ke tempat bekerja, ke umat, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimaknai la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Itulah makna yang tadi, inilah yang lezat. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah.
Tiada yang menghidup mematikan kecuali Allah. Ada orang tidak menginginkan anak, tapi Allah kasih anak. Ada orang menginginkan anak bertahun-tahun, Allah belum izin kasih anak. Suka-suka Allah. Ada orang ingin dapat kerjaan A, tapi dikasih pekerjaan B. Suka-suka Allah. La ilaha illallah. Dulu waktu kami masih remaja, umur 14 atau 15 tahun, 13 tahun lah ya, datang ke tuan guru kami, Syekh Hasan Basri, kawan dari Syekh Bashir, orang Lintau, beliau orang Piladang ya, kami suka menyebut nama beliau. Maulana Syekh Hasan Basri ini biasanya kami ngaji hari Selasa malam, hari Selasa malam Rabu. Pada malam itu nggak ada yang datang kecuali saya dan ayahanda. Lalu beliau memimpin sholat, saya azan, qomat, lalu beliau memimpin sholat di rumahnya. Di saat berzikir la ilaha illallah, saya merasakan nikmatnya apa yang disebut Imam Ghazali itu. Padahal waktu itu belum membaca kitab Imam Ghazali, baru akan dibuka oleh tuan guru Syekh Hasan Basri Jalil. Apa makna yang muncul? Tiada yang berbuat, bahkan tiada yang menggerakkan lisan ini membaca la ilaha illallah kecuali Allah. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kadang-kadang kita merasa GR, merasa sok suci. Sudah sholat sekian tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, lalu merasa orang yang tidak sholat jamaah munafik. Kadang-kadang kita merasa kita ini belajar torikot ini, torikot itu, atau belajar manhaj ini, manhaj itu, dan merasa sudah paling baik. Ternyata merasa paling baik itu adalah syirik yang tersembunyi. Saat kita kemudian dipuji orang merasa senang, di saat itu kita sudah memakai salah satu pakaian Allah. Pakaian Allah itu adalah al-kibriya dan al-hamd. Maka Allah memukul rata, memangkas. Apa kata Allah? Alhamdulillahi rabbil, pujian itu hanya milikku. Jadi kalau ada orang muji, oh Tuhan rajin sekali sholat, oh ibu solehah sekali, oh Tuhan alim sekali, itu pujian pulangkan kepada Allah, dipulangkan kepada Allah. Jangan pandang kita yang dipuji. Kapan boleh kita menerima pujian? Kalau pujian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membaca la ilaha illallah boleh memaknai itu. Tiada yang berhak dipuji, tiada yang alim, tiada yang memberikan kesolehan ini kecuali Allah. Satu kali ada seorang murid mengadu kepada Imam Ibn Athaillah Sekandari. Apa yang dia adukan? Wahai tuan guru, Ibn Athaillah pengarang hikam, aku zikir tapi kok nggak nikmat. Tapi dia sadar, kok nggak nikmat ya Allah. Akhirnya Ibn Athaillah mengatakan, wahai muridku, la tatruki dzikra li adami hudurika. Jangan engkau tinggalkan zikir meskipun zikirnya belum nikmat. Apa sebab? Tiadalah orang berzikir kecuali Allah sedang meminjam lisannya dan memberikan karamah kepadanya. Ketika semua lisan bergunjing, semua lisan merendahkan, semua lisan membicarakan selain Allah, lisan kamu membaca kalimah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi. Syukurnya alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak melihat rahasia la ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu dikasih lihat baca la ilaha illallah, itu nggak kuat Pak, bisa pingsan-pingsan, bisa mati mendadak. Maka disebut dulu banyak orang fana ketika baca la ilaha illallah, karam dalam kalimat. Banyak dari dulu, banyak yang meninggal lagi lah baca la ilaha illallah. Kawan kami, sahabat kami, secara umur senior tapi secara ngaji dulu barengan, kita ngaji kemana-mana ya. Dulu nama beliau yang dari Koto Panjang ya, Buya siapa dulu? Malin Putih, Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah, Mursyid Tuan Syekh muda ya. Kami pernah datang sekali ke suraunya, diundang ceramah. Beliau itu
ingin menunjukkan kepada murid, begini loh cara baca la ilaha illallah. Keasikan. Saat asik itu, ruhnya lebih suka bersama yang punya nama Allah daripada tubuh yang membaca. Maka berpisahlah nyawa dengan badan. Saat beliau baca la ilaha illallah, Allah panggil dengan terhormat. Betapa indahnya meninggal saat seperti itu, ya. Orang begitu masih dianggap sesat, Bapak Ibu. Ya, videonya banyak ya waktu itu. Ya, kami terharulah. Ya Rabb, inilah permintaan beliau. Ternyata beliau ini dan kawan-kawan setiap 1 bulan itu ada 2 kali buat khataman la ilaha illallah 70.000. Pindah-pindah surau masjid. Dan zikirnya versi Mirkulal, bukan versi Bahauddin Syah Naqsyabandi. Zikir ikhlas, la ilaha illallah. Dan yang hadir lebih banyak dari ini, Bapak Ibu. Zikir semalam dibagi-bagi, kira-kira di 1 orang 1.000. Kalau 70 orang sudah 70.000. Maka mereka zikir malam itu masing-masing 10.000. Jadinya 70.000. Karena beliau hobi dengan kalimah. Karena itulah zikir paling lezat. Beliau minta, ya Allah matikan kami dengan la ilaha illallah. Itu kan ada dalam ratib Pak, ada salat ya, ratib la ilaha illallah. La ilaha illallah ulqi biha rabbi, gitu ya. Alqa biha rabbi. La ilaha illallah unsi biha qabli. Banyak itu ya, ratib tahlil. La ilaha illallah, dengan inilah aku menghadap Allah. Tuh terjadi, Pak. Mau enggak wafat meninggal dengan la ilaha illallah? Mau. Maka baca itu pagi, sore, siang, malam. Sebab seseorang akan meninggal, mati, berpisah dengan badannya dengan kebiasaan yang dia punya. Kini tua-tua punya Facebook, tua muda nonton YouTube. Kalau dulu di zaman kami masih remaja lah, ngaji jauh orang tua-tua, itu dipesani, jangan saingi guru godang. Guru godang tuh TV. Kini gurunya ketek, namanya YouTube, handphone. Sama tuh, di mana orang nonton handphone. Mau tidur, ketiduran nonton handphone. Syukur-syukur yang ditonton tentang la ilaha illallah. Kalau enggak, tahu-tahu pindah alam, Pak. Dijemput dalam tidurnya oleh malaikat maut. Bangun-bangun cari handphone, tahu-tahu masuk ke dalam alam barzakh. Kira-kira bangun-bangun. Jadi orang meninggal itu nggak sadar kalau dia mati. Dicari-carilah handphone, dicari-carilah orang rumah samping kiri kanan. Kiranya alamlah berubah. Datanglah seseorang bertanya, "Hei, man rabbuk? Siapa Tuhanmu?" Baru kaget, baru sadar, berteriaklah saat itu. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk illa tsaqalain. Hadis Bukhari Muslim. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk. Ayam, anjing, pohon, cicak, rumput, air, semua mendengar teriakan itu kecuali 2 makhluk yang sombong, manusia dan jin. Tak dengar. Jadi pertanyaan pertama dalam kubur bukan Bapak itu setiap tahun ya haji, enggak, setiap tahun umroh, enggak ditanya. Berapa kali khatam? Enggak. Haji silakan, umroh bagus, khataman bagus. Tapi nanti bukan itu pembukaan pertanyaan. Itu nanti kawan di kubur. Jadi kalau Bapak punya khataman, sholat, zikir, itu kawan di kubur. Tapi pertanyaan pertamanya bukan itu. Pertanyaan pertamanya pertanyaan keilmuan qalbu, ilmuwan rohani. Man rabbuk? Siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau yakini memberimu rezeki? Suami, istri, anak yang sudah sukses, tempat bekerja, negara, sawah. Enggak, ya. Siapa yang bergantung dulu kalbunya kepada selain Allah saat di dunia, ini akan kelimpungan menjawab. Jadi itu tidak bisa dihafalkan, Bapak Ibu. Ini nggak usah kursus bahasa Arab untuk menjawab malaikat tuh. Itu sudah bahasa ruhani. Sudah bahasa ruhani. Rohanilah yang menjawab. Karena malaikat itu makhluk rohani, maka yang menjawab rohani. Tubuh sudah mati.
Bah kira-kira bisa menjawab Pak? Hah? Carilah guru mengaji kolbu. Oh, kecil orang zindik bid'ah, udah lupakan saja itu. Zarhum fi qaudihim yal'abun. Biarkan mereka bermain-main dengan kalimat-kalimat bid'ah itu. Bermain-main dengan kalimat menzindik-zindikkan. Biarin, kita nggak usah ada urusan dengan mereka. Kita nggak ada hajat untuk menolak mereka. Kita punya hajat untuk memantapkan kalimat itu di dalam diri kita. Maka Nabi SAW berkata dalam hadis Imam Ahmad, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, hatta yaqulul munafiqun muraun, sampai orang munafik menilaimu ria. Hadis ini kalau versi saya hasan, tapi oleh mereka karena mereka tidak suka dengan zikir versi kita itu didoifkan. Begitulah mereka ya. Idza ajabahu sahhahu wa idza ankarahu dha'afahu. Kalau nya suka je hadisnya sahih-sahihkan, kalau nya tak suka je hadisnya dhaif-dhaifkan. Itulah karakter orang tu. Bil hawa. Itu sudah disebut oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbisu Iblis jauh-jauh hari sebelum imam-imam mereka muncul, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim muncul. Apa kata beliau? Ahli hadis, orang yang mengklaim dirinya pakar hadis pun terjebak dengan tipuan-tipuan hawa, mensahihkan hadis yang dia suka, mendhaifkan hadis yang dia tidak suka. Jadi bukan dengan keilmuan murni. Kira-kira itulah nan kampe nak boleh hambo jalen. Itu rahasia. Ya, itu ditahan dulu. Tahu ya, Allah tu. Dah boleh dibuka. Ambil kaji dulu. Alhamdulillah Buya Burhan bin Bashir itu sudah dapat izin mengembangkan zikir. Ya, cumanya sok-sok nak mau kan. Jadi nanti silakan belajar ke beliau. Dibayang-bayang, baru kaji dibayang-bayang Pak. Bukan dibayang, digayang-gayang. Aingko, yo, lah kita tarik jenggotnya batang Pak. Musa jo Harun. Ya, fadal. Ya. Bagaimana caranya Ustaz menghubungkan amal kita dengan hal kita? Allah Ta'ala. Jadi kita beramal itu sama kita sama Allah, sama kita sama Allah. Kadang kan kita minta beramal, tidak ada kelembutan sama Allah, ganteng sama Allah. Maka kasar kebenci dengan Allah. Kamu salam, kamu sapa, kamu senyum. Barangkali maksudnya bagaimana cara amal kita dengan rohani. Untuk menghubungkan amal zahir dengan rohani harus datang ke pakar rohani. Ingin pakar silat, datang ke ahli silat. Ingin sehat secara fisik, datang ke dokter fisik. Tidak bisa sekali ceramah dah Pak. Kecuali ambo Rasulullah sekali memandangnya cukup. Falah. Sekali saja memandang Rasul itu sudah mulia. Makanya sahabat Rasulullah itu tidak boleh dihujat satupun. Apa sebab? Mereka dimuliakan Allah karena memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahil itu memandang Muhammad bin Abdullah, bukan memandang Rasulullah. Kini kalau apa ibu memandang Burhan bin Bashir, dulunan mandi di kali. Mungkin dulu ikut pulau mencilo jambu nak rambutan. Tapi kalau Syekh Mudo Burhan bin Bashir LCMA, itulah lain orang itu. Ya, ambillah kaji kenya. Ya, tak usah ditolak-tolak lebih ya. Ya, nanti yang lain disambung nanti semua. Ya, kaji itu orang kalau tahu sanad silsilah ilmunya, nya akan bersaudara, nya akan saling kunjung mengunjungi, bukan saling tinggi meninggi. Tapi kalau tidak tahu silsilah guru, orang akan merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Nanti bakal tuan-tuan guru, para buya, para masyaikh, kalau ada murid datang silakan dibimbing. Dibimbing itu bukan berarti langsung ditalkin, enggak. Ya.
Itu jawabannya Pak. Untuk mengkoneksikan zahir dengan batin butuh bimbingan khusus, dalam bahasa Arabnya disebut talqin. Tapi oleh orang awam, talqin itu hanya orang mati atau sakaratul maut. Padahal talqin itu yang digayang-gayang itu kali Pak ya. Talqin itu adalah bimbingan seorang ayah rohani atau guru rohani menyuapi makanan kepada murid rohaninya. Disuapkan itu kalimah ke dalam kalbunya, dibimbing masuk. Ada yang caranya keras, illallah. Ada yang cara pelan-pelan, illallah. Tergantung karakter Bapak Ibu yang mana, yang lembut apa yang keras. Silakan cari gurunya. Dan beberapa guru punya dua menu. Ada menu keras, ada menu lembut. Tinggal dipilih. Ya. Jadi cara menghubungkan talqin. Makanya dalam Sirril Asrar yang dinisbatkan ke Imam Al-Qurani atau Al-Jilani, jadi itu diperdebatkan nisbat kitab itu, beliau mengatakan semak belukar yang ada dalam pikiran dan kalbumu itu bisa dipangkas ketika si guru membimbing. Jadi talqin itu seperti sabi yang bisa memangkas rumput sehingga jalan terbuka. Tarang pengenalinya. Kalimahnya sama, la ilaha illallah. Tapi ketika si ahlinya yang menghantarkan kalimah masuk ke kalbu, langsung Pak hidup tuh di dalam. Aslinya kalbu kita itu dia tidak mau kecuali nama Allah. Makanya Allah beri batasan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hei, ketahuilah itu arti Allah. Bizikrillah, hanya dengan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu menjadi damai dan tenang. Maka dikasih pun ilmu tentang bid'ah sunnah 1000 kali, kalbu gak akan tenang. Dikasih hafalan, kalbu gak tenang. Hafalan masuk ke memori, otak bagian belakang, belum tembus ke kalbu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Khawarij di akhir zaman, teroris di akhir zaman, mereka mungkin hafal Quran. Bahkan Nabi mengatakan mereka ahli Quran. Jadi kita harus antisipasi Pak, jangan sampai tafsir Quran, hafalan santri-santri Quran kita itu menjadi Khawarij nanti. Hafal Quran tapi Qurannya tidak tembus ke kalbu. Jadi ketika Nabi mengatakan saya khuruj akan keluar di akhir zaman, sekelompok orang yang pernah membantah-bantah Nabi dan mereka ahli Quran, ahli dalil, tapi iman mereka tidak pernah tembus ke kalbu. Jadi tolong Buya, tolong para masyayikh, Buya kan hafiz kok, punya sanad Quran, tolong dibina tahfiz Quran supaya tidak kemasukan terorisme, ya, tidak kemasukan Khawarij. Terima kasih Pak. Kita khawatir. Jadi Nabi sudah kasih gambaran nanti Khawarij itu hafal Quran. Maka kita wajib mengawal santri-santri hafal Quran. Jangan cuma hafalan, tilawah. Isi Qurannya yang penting Pak. Isi Qurannya. Jadi jangan usah bangga anak juara musabaqah, itu gak ada apa-apanya, gak dinilai di sisi Allah. Dinilai di sisi manusia dapat juara. Makanya kawan kalau biasa dapat juara lalu nggak dapat juara kesel, tandanya dia nggak ikhlas. Dan itu sampai juara internasional begitu ya. Kami ketemu beberapa aktivis musabaqah, ya mohon maaf Pak, aktivis musabaqah dia nggak juara Pak, udah juara 1, dia juara sekian gitu. Yang juara 1 kawan beliau, yang juara 2 beliau, 3 kawan-kawan beliau. Apa katanya? Si anu yang juara 1 itu seharusnya bukan dia yang juara, harus saya yang juara. Dan itu kami ketemu dah banyak para musabaqah itu. Berarti suaranya indah tapi tidak seindah di dalam kalbunya. Mereka hanya sibuk melatih. Maka buya-buya para ustadz wajib mengawal para ahli qari'ah. Dan kami mengimbau kepada qari'ah belajar zikirlah kepada ahlinya. Sehingga nanti membaca Quran itu niatnya mengamalkan sunnah Nabi. Seperti Abu Musa al-Ash'ari yang Nabi minta, yang Nabi curi-curi mendengarkan. Jadi Nabi itu suka jalan-jalan di ganggang rumah
ingin mendengar siapa yang qiyamul lail. Ternyata yang qiyamul lail saat itu Abu Musa al-Asy'ari, suaranya indah seperti suara Buya Burhan tadi, ya. Nikmat, senapaknya ditambah 2 halaman pun tidak kabur warna. Abu Musa al-Asy'ari besok pagi Nabi panggil, suaramu seperti seruling Nabi Daud. U'tita, ya, mazamira Daud. Engkau diberikan, dianugerahi suara seruling Daud. Seruling Daud itu, jadi Nabi Daud kalau dulu baca Quran, kalau Nabi Daud dulu mazamir seruling kan, berarti Nabi Daud dulu main musik, Pak. Batu ya, dalil boleh main musik dengan syarat. Mazamir kan kalimatnya apa? Kecuali itu diartikan secara majazi. Burung terbang itu langsung turun, Pak, mau dengerin suara Nabi Daud. Angin sedang kencang berhenti, malaikat lewat pun langsung tertegun. Binatang buas langsung jadi jinak. Nabi Daud kalau sedang melantunkan kalam-kalam ilahi dalam kitab Zaburnya, maka beliau bisa baca sesuatu itu berhari-hari tanpa makan, tanpa minum. Maka ada burung-burung yang tadinya keluar, belum sempat sarapan, belum makan siang dan sore, ya burung itu mati. Sedang mendengarkan hari kesekian, hari ketiga, keempat, kelima. Jadi beliau itu bisa berhari-hari cuma dengan kalimah itu, membaca nama Allah. Nabi Daud. Kalau Nabi Daud yang berhenti siapa? Burung, angin, binatang buas, binatang ternak, binatang jinak. Tapi kalau Abu Musa al-Asy'ari baca Quran, yang berhenti siapa? Sayyidul awwalin wal akhirin, penghulu alam semesta, karena dialah alam ini dapat berkah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Musa al-Asy'ari pewaris ruhnya Nabi Daud. Abu Musa al-Asy'ari itu bisa membuat seorang nabi berhenti. Itulah nabinya para nabi, rasulnya para rasul, pimpinan alam semesta, Sayyidul awwalin, Sayyidul alamin. Kira-kira semoga para qori-qori'ah di negeri kita mendapatkan nur warisan Abu Musa al-Asy'ari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah,